Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hukum dan moralitas dalam disiplin ilmu filsafat hukum, di mana ini adalah materi yang saya rasa materi yang harus diperbincangkan. Untuk open statement ataupun kalimat pembuka bahwasanya hukum dan moralitas itu merupakan suatu entitas atau wujud norma atau kaidah yang pada dasarnya memang berbeda. Dalam praktiknya, hukum dan moralitas merupakan dua sumber yang saling melengkapi. Jadi walaupun saling melengkapi, tentu hal tersebut terdapat perbedaan antara keduanya. Nah, eh, perbedaan-perbedaan itu dapat dijelaskan mengenai hukum dan moralitas ini berdasarkan beberapa tokoh. Untuk yang pertama adalah tokoh Kaberten yang menjelaskan bahwa hukum dan moralitas itu memang memiliki perbedaan, yaitu perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas. Artinya, hukum itu dibukukan secara sistematis dalam kitab perundang-undangan. Oleh karena itu, norma hukum lebih memiliki kepastian, jadi adanya asas kepastian hukum dan objektif dibanding dengan norma moral. Sedangkan norma moral itu sendiri lebih subjektif atau relatif, akibatnya lebih banyak diganggu oleh diskusi yang mencari kejelasan tentang yang harus dianggap etis dan tidak etis, sehingga di sini memang pada penerapannya adalah hukum itu adalah hal yang pasti ataupun objektif, sedangkan moral adalah yang belum tentu pasti ataupun subjektif. Yang kedua, eh, meski moral dan hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri sebatas pada bentuk lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Nah, dalam perbedaan yang kedua ini memang jelas ya, hukum itu hanya membatasi perilaku ataupun tingkah laku manusia dan tidak bisa masuk ke dalam ranah sikap batin seseorang. Perbedaan yang ketiga adalah sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moral. Jadi antara sanksi hukum dan sanksi moral itu sangatlah jauh. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan, pelanggar akan terkena hukuman. Jadi ketika sanksi hukum itu bekerja ataupun berlaku, maka pelanggar dapat terkena hukuman. Tapi norma etis tidak bisa dipaksakan, sebab paksaan hanya menyentuh bagian luar, sedangkan perbuatan etis justru berasal dari dalam manusia itu sendiri. Meski moral dan hukum mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri hanya sebatas lahiriah dari perbuatan manusia saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin terhadap seseorang. Mungkin hampir sama dengan perbedaan yang kedua tadi. Untuk yang keempat, ini adalah hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Meskipun hukum tidak langsung berasal dari negara seperti hukum adat, namun hukum itu harus diakui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum. Jadi di sini memang walaupun hukum itu telah berlaku dalam masyarakat, namun hukum itu harus diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, harus diwujudkan dalam suatu konstitusi, sehingga negara pun juga mengakui bahwa hukum itu ada di dalam masyarakat. Kemudian tokoh yang kedua adalah tokoh dari Indonesia, Gunawan Setiardja. Beliau membedakan hukum dan moral sebagai berikut. Kalau dilihat dari dasarnya, hukum memiliki dasar yuridis, konsensus dan hukum alam, sedangkan moral itu sendiri berdasarkan hukum alam saja. Jadi kalau hukum itu secara yuridis, konsensus dan hukum alam, tapi kalau moral hanya berdasarkan atas hukum alam saja. Yang kedua, apabila dilihat dari otonominya, hukum bersifat heteronom atau datang dari luar diri manusia, sedangkan moral itu bersifat otonom, datang dari diri sendiri. Yang ketiga, dilihat dari pelaksanaannya, hukum secara lahiriah dapat dipaksakan, sedangkan moral itu tidak dapat dipaksakan. Dan yang keempat, dilihat dari sanksinya, hukum bersifat yuridis, moral berbentuk sanksi kodrati batiniah, misal malu terhadap diri sendiri. Jadi yang perbedaan yang keempat ini secara tegas kalau sanksi hukum itu hanya tunggal, yaitu sanksi yuridis,
Sedangkan moral itu berbentuk ada yang berupa sanksi kodrat, sanksi batin, sanksi menyesal, malu, dan pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri lah dalam batin seseorang. Kemudian Immanuel Kant, tokoh selanjutnya adalah Immanuel Kant. Ia menyebutkan bahwa perbedaan antara hukum dan moral terletak pada tuntutan terhadap dua jenis kaidah. Kaidah hukum mengarah diri hanya untuk perbuatan lahiriah, jadi berperilaku hukum sesuai dengan yang diperintahkan oleh hukum. Namun lain halnya dengan kaidah moral yang mempunyai kaitan dengan alasan atau motivasi yang dilakukannya berkaitan dengan perbuatan lahiriah. Pendek kata, hukum berkaitan dengan lahiriah dan moral berkaitan dengan batiniah dan lahiriah. Jadi dari sekian tokoh yang telah saya sebutkan tadi, mungkin perbedaan utama dari hukum dan moral adalah terletak pada bentuknya ya. Kalau hukum itu berkaitan dengan lahiriah atau dengan aspek perbuatan saja, tapi kalau moral itu berkaitan dengan sikap batin manusia. Kemudian tokoh selanjutnya adalah H.L.A. Hart. Hart mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan salah satu aspek keadilan yaitu keadilan administratif, dan dalam hukum kodrat minimum, hukum dan moralitas itu berhubungan secara mutlak. Keadilan administratif yang dimaksud di sini tidak lain adalah keadilan dalam penerapan hukum itu sendiri. Penerapan hukuman terhadap seseorang hanya didasarkan pada karakteristik yang disebutkan dalam hukum. Jadi kalau kita menerapkan hukum di dunia masyarakat, ya perbuatan-perbuatan yang memang dilarang oleh hukum atau yang memang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat itu harus berdasarkan atas hukum. Sehingga di sini ada yang namanya asas kepastian dari hukum. Lanjut dari pembahasan Hart, jika dalam memutuskan kasus tersebut atau kasus-kasus tertentu yang berdasarkan karakteristik yang disebutkan dalam hukum itu diabaikan, maka penerapan hukuman dianggap tidak adil. Keadilan dalam penerapan hukum ini menurut Hart memiliki hubungan yang mutlak dengan hukum. Namun, hubungan mutlak ini hanya menyangkut administrasi hukum, dan keadilan jenis ini bisa juga dapat terjadi dalam sebuah sistem hukum yang di dalamnya penuh dengan hukum yang tidak adil. Masih menurut Hart, Hart di sini menguji 6 alasan yang menjadi dasar untuk menunjukkan hubungan antara hukum dan moralitas. Yang pertama adalah alasan mengenai kekuasaan dan otoritas. Nah, di poin pertama ini mengenai adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas berhubungan dengan isu kekuasaan dan otoritas. Seringkali dikatakan bahwa sebuah sistem hukum harus bertumpu pada pemahaman atau akan kewajiban moral atau bertumpu pada keyakinan moral atas sistem tersebut. Sebuah sistem hukum dalam pandangan ini tidak bisa disandarkan semata-mata pada kekuasaan manusia atas manusia lain. Dalam sebuah sistem hukum, orang yang patuh hukum atau dalam hal ini bisa dalam rangka membayar pajak, membayar retribusi ataupun mematuhi hukum yang lain, itu semestinya tahu bahwa apa yang dilakukannya sejalan dengan keyakinan moralnya. Dengan kata lain, harus ada kesesuaian antara kewajiban hukum dan kewajiban moral. Alasan yang kedua adalah pengaruh moralitas terhadap hukum. Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Moralitas suatu masyarakat mempengaruhi produk hukum, dan hukum mempengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut. Jadi antara hukum dan moralitas pada alasan yang kedua ini adalah saling melengkapi, saling menjelaskan, sehingga dari keduanya bisa dijelaskan bahwa hukum itu mempengaruhi baik atau buruknya masyarakat. Jadi antara hukum dan moralitas itu akan sangat berdampak pada baik dan buruknya masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah alasan interpretasi. Alasan interpretasi di sini alasan yang ketiga ini sendiri adalah interpretasi, di mana interpretasi ataupun penggambaran itu Hart mengakui bahwasanya penerapan hukum
pada kasus-kasus yang samar-samar akan melibatkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang menunjukkan bagaimana hukum itu yang seharusnya. Jadi apabila belum terdapat aturan hukum yang jelas untuk mengatasi suatu kasus, maka hukum di sini dituntut untuk menafsirkan apa yang harus dilakukannya. Keputusan yang diberikan hakim pada kasus tertentu menurut Hart memang tidak semata-mata berdasarkan atas kesewenang-wenangannya saja, melainkan dibimbing oleh prinsip-prinsip kebijakan moral, kebijakan sosial, serta kepercayaan terhadap moralnya sendiri. Alasan yang keempat adalah kritik hukum. Menurut Hart, pengertian lain yang mungkin muncul dari pernyataan belum memiliki hubungan mutlak dengan moralitas adalah bahwa sebuah sistem hukum yang baik harus sejalan dengan moralitas. Hart juga menerima pengertian ini dengan beberapa catatan. Hart berpendapat jika yang dimaksud moralitas di sini adalah moralitas yang berlaku dalam sebuah masyarakat, maka sistem hukum tidak perlu menyesuaikan sepenuhnya dengan moralitas tersebut. Jadi apabila hukum itu dibuat atas dasar perilaku, atas dasar moralitas di dalam masyarakat, maka secara nggak langsung hukum itu tidak wajib untuk menyesuaikan dengan moral, karena memang alasan utamanya sudah jelas. Kemudian alasan yang kelima adalah prinsip legalitas dan keadilan. Jadi menurut Hart, agar hukum bisa diterapkan secara efektif, hukum harus dipahami oleh semua orang, diketahui sebelum diundangkan, perspektif diterapkan secara sama terhadap semua orang, yang diterapkan secara imparsial, dan seterusnya. Yang keenam adalah validitas hukum dan resistensi. Validitas hukum dan resistensi. Argumentasi terakhir untuk mendukung tesis kesatuan hukum dan moralitas menurut Hart ini berkaitan dengan pembangkangan terhadap hukum yang jahat. Menurut para pendukung teori hukum kodrat, positivisme hukum akan menghalangi orang untuk menentang hukum yang ditetapkan secara valid tapi berlawanan dengan moral dan keadilan. Salah satu pemikir hukum kontemporer yang disebut Hart adalah Gustav Redbruck, salah satu teoretikus hukum dari Jerman yang gencar mewartakan atau memberitakan bahwa keterlibatan hukum atau keterkaitan hukum dan moralitas. Hukum yang valid menurutnya itu hanyalah hukum yang sejalan dengan moralitas. Jadi di sini sudah jelas ya bahwasanya memang hukum yang seharusnya berlaku di masyarakat adalah hukum yang sesuai dengan moralitas dalam masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hukum dan moralitas dalam disiplin ilmu filsafat hukum. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.